Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggun Widiasari dari kelas 5 HPGMI, perwakilan dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang penanganan cedera dengan menggunakan fasilitas yang ada di sekolah untuk mata kuliah pembelajaran Penjas MISD. Baiklah, untuk yang pertama saya akan menjelaskan tentang faktor penyebab kita cedera. Yang pertama itu ada latihan yang berlebihan. Nah, latihan yang berlebihan ini yang dimaksud adalah latihan tidak sesuai dengan porsinya. Misal, latihan kita itu biasanya tuh kan pukul dari pukul 1 sampai 4 saja, jadi cuma 3 jam. Tapi kalau untuk berlebih, misal dari pagi sampai ke pagi lagi, itu akan menyebabkan cedera. Lalu yang kedua, faktor penyebab cedera ialah ketidakseimbangan pada tubuh. Nah, untuk ketidakseimbangan tubuh ini terjadi apabila otot yang kita latih itu lebih kuat dari otot yang lainnya. Misal, kita melatih pergelangan tangan atau otot bisep kita. Tapi yang terlatih itu malah otot tricep kita. Jadi, otomatis otot tricep kita itu akan tertarik dan hingga menyebabkan ketidakseimbangan tubuh ataupun bisa cedera. Lalu untuk yang ketiga, faktor penyebab cedera ialah kurangnya pemanasan. Jadi selama kita sebelum memulai olahraga, wajib untuk melakukan pemanasan secara maksimal. Kalau kau tidak melakukan pemanasan secara maksimal atau seadanya saja, maka otot-otot kita kan belum rileks. Jadi kalau langsung terjun ke olahraga, maka otot-otot kita tidak akan menuruti apa kemauan tubuh kita. Jadi alangkah lebih baiknya jika sebelum olahraga kita harus melakukan pemanasan semaksimal mungkin agar pada saat olahraga otot-otot kita tidak kaku. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Erma Selieni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erma Selieni dari kelas 5H pelajaran Penjas. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Anggun Widiasari yang mana 4 tentang metode latihan yang salah. Metode latihan yang salah merupakan penyebaban yang paling sering dari cedera pada otot dan sendi. Penderitaan tidak memberikan waktu pemulihan yang cukup setelah melakukan olahraga atau tidak berhenti berlatih ketika timbul nyeri. Setiap kali otot tertekan oleh aktivitas yang intensif, latihan berat, hari berikutnya beristirahat atau melakukan latihan ringan. 5. Kelainan struktural atau anatomi tubuh Anda yang dapat memberikan stres tambahan, misalnya otot, tulang, sendi, dan lain-lain. Ini bisa karena bawaan dari lahir. Kelainan struktural juga menyebabkan seseorang lebih peka terhadap cedera olahraga karena adanya tekanan yang tidak semestinya pada bagian tubuh tertentu. Misalnya, jika panjang kedua tungkai tidak sama, maka pinggul dan lutut pada tungkai yang lebih panjang akan mendapatkan tekanan yang lebih besar. 6. Kelemahan otot, tendon, dan ligamen. Jika mendapatkan tekanan yang lebih besar daripada kekuatan alaminya, maka otot, tendon, dan ligamen akan mengalami robekan. Tulang yang rapuh karena osteoporosis mudah mengalami patah tulang. Nah, itu yang dapat saya sampaikan dan saya jelaskan. Terima kasih. Baiklah, saya Hatip Fadlansyah. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya tadi, yaitu B. Cara penanganan cedera yang terjadi di sekolah. Yang pertama itu ada cedera lutut. Cedera lutut biasanya sering terjadi pada atlet seperti atlet pesepak bola, pemain voli, pemain basket, maupun atletik lainnya. Adapun penanganan yang bisa dilakukan untuk tindak pencegahan di sekolah. Yang pertama itu hentikan aktivitas yang menyebabkan cedera. Yang kedua, gunakan kompres dingin yang tersedia di UKS selama 15-20 menit sesering mungkin. Yang ketiga itu untuk mencegah bertambahnya bengkak dan kehilangan darah, gunakanlah perban elastis. Dan yang keempat itu untuk mengurangi bengkak, angkat daerah cedera yang lebih tinggi dari jantung ketika Anda sedang beristirahat. Yang kedua itu ada cedera bahu. Sering diakibatkan oleh
aktivitas yang berlebihan dan gerakan yang salah di daerah bahu sehingga mengenai tendon atau urat. Gejalanya seperti nyeri, kaku pada bahu, otot terkilir, hingga tulang yang retak. Lalu, untuk penanganan pertama yang bisa dilakukan ketika mengalami cedera bahu pada saat olahraga di sekolah adalah pertama, kompres bahu. Mengompres bahu dengan es yang dibungkus handuk bisa mengurangi bengkak dan nyeri. Lakukan selama 15-20 menit, sebanyak 3-4 kali sehari. Yang kedua itu, istirahatkan bahu. Jangan mengangkat beban berat dan mengangkat lengan sampai kondisi bahu membaik. Yang ketiga, konsumsi obat pereda nyeri, seperti paracetamol, yang dapat membantu mengurangi rasa sakit. Dan yang ketiga, ada cedera otot pergelangan kaki. Banyak terjadi pada pemain sepak bola, pemain basket maupun pemain voli, karena gerakan seperti melompat, berlari, dan berhenti mendadak menyebabkan tendon terjepit. Untuk penanganan pertama yang bisa dilakukan ketika mengalami cedera otot pergelangan kaki pada saat olahraga di sekolah adalah yang pertama, istirahatkan kaki yang sedang cedera sesering mungkin, meski hanya cedera ringan. Yang kedua itu mengompres dengan es batu. Caranya, bungkus es batu dengan kain atau basahi handuk kecil yang bersih dengan air dingin. Lalu, tempelkan pada bagian kaki yang terasa sakit selama 15-20 menit. Lakukan cara ini tiap 2-3 jam sekali. Yang ketiga itu balut ankle atau pergelangan kaki dengan menggunakan perban elastis untuk meredakan pembengkakan yang terjadi. Dan yang keempat itu posisikan pergelangan kaki atau ankle lebih tinggi dari dada saat sedang beristirahat. Cara ini bermanfaat untuk mengurangi rasa sakit dan meringankan pembengkakan. Mungkin itu saja dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ikrana Dawahyuni dengan NIM 1911240029. Di sini saya akan melanjutkan materi dari Hatib. 4. Otot tertarik. Tidak melakukan pemanasan cukup, kelelahan otot dan otot lemah adalah beberapa sebabnya. Lari, jogging, basket, dan sepak bola adalah contoh olahraga paling potensial menimbulkan cedera ini. Pencegahan, latihan peregangan yang cukup sebelum dan sesudah berolahraga. Hindari berlatih saat tubuh Anda terasa lelah. Jangan berolahraga dulu sebelum Anda benar-benar pulih pasca cedera untuk menghindari cedera yang lebih berat. 5. Sakit punggung bagian bawah. Banyak dialami oleh orang yang duduk terlalu lama dan penderita obesitas. Rentan pula dialami pelari, pembalap sepeda, pegolf, petenis, dan baseball. Gerakan meluruskan punggung dengan menarik perlahan kedua tangan ke atas dan menekuk punggung ke samping. Lalu, untuk penanganan pertama yang bisa dilakukan ketika mengalami cedera punggung bagian bawah pada saat olahraga di sekolah adalah 1. Berbaring di atas kasur dengan posisi yang lurus. 2. Memberikan kompres dingin pada punggung. Setelah 3 hari nyeri muncul, ganti dengan kompres air hangat. 3. Minum obat pereda nyeri. 6. Cedera tulang kering biasa menyerang pemula yang berambisi ingin meningkatkan tahap latihan memakai alas kaki yang tidak sesuai dengan aktivitas, termasuk melompat dan berlari di landasan yang keras. Pencegahan, pakailah alas kaki yang tepat, berlatih secara bertahap, peregangan dan yang tidak berlebihan. 7. Cedera paha, sepak bola, hoki, basket, olahraga dengan raket dan poli. Selain daerah paha terasa nyeri yang sangat, juga terjadi pembengkakan pada otot paha. Pencegahan, peregangan sebelum berlatih. Berlatih dengan intensitas bertahap, latihan menguatkan daerah kaki terutama paha. 8. Gegar otak, cedera kategori berat akibat benturan. Gejalanya itu kehilangan kesadaran, sakit kepala hebat, amnesia. Pencegahan, perlindungan memakai helm tidak menjamin aman untuk kepala jika mengalami benturan
segera cari pertolongan medis. 9. Salah urat. Cedera ini timbul karena salah gerak atau kelelahan pada tendon karena aktivitas berlebihan. Paling banyak dialami pelari karena gerakan lari dan lompat. Pencegahan peregangan cukup dan hindari gerakan menarik otot secara tiba-tiba dan memaksa. Jika cedera terjadi, jangan tergesa berlatih kembali. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.